Kadang, hinaan manusia bisa lebih tajam dari pedang. Dan di saat hati nyaris hancur, alam punya cara sendiri untuk menolong. Inilah kisah Raina, wanita miskin yang setiap hari dihina, dicemooh, dan diremehkan. Namun tak ada yang tahu, darah bunian mengalir dalam dirinya. Saat keputusasaan membawanya ke tengah hutan terlarang, ia justru bertemu dengan leluhur gaib, Ratu Alam Bunian. Dari air mata lahirlah kekuatan. Dari kesedihan bangkitlah penjaga yang tak terlihat. Tapi kekuatan bukan tanpa harga. Antara dunia manusia dan alam bunian, Raina harus memilih cinta atau abadi dalam bayangan. Inilah kisah diberi kekuatan oleh leluhur bunian karena sering dihina. Sebuah legenda tentang kesabaran, kekuatan, dan rahasia leluhur yang terlupakan. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Kerinci, hiduplah seorang wanita berusia 22 tahun bernama Raina. Ia miskin, tinggal bersama ibunya di rumah panggung tua yang hampir roboh. Setiap hari ia bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Namun bukan rasa hormat yang ia dapat, melainkan hinaan dan cemoohan. Lihat si Raina, mukanya cantik, tapi nasibnya menyedihkan. Katanya keturunan orang pintar, tapi lihat, jualan sayur aja tak laku. Setiap hari, Raina menunduk diam. Ia menahan tangis di balik senyum. Namun, yang paling membuat hatinya hancur adalah ketika Jeno, pemuda yang diam-diam ia sukai sejak sekolah, ikut mentertawakannya bersama gadis kota yang kini menjadi kekasihnya. Mana mungkin aku mau sama kamu, Raina? Aku butuh masa depan, bukan kemiskinan. Hari itu, Raina berlari ke tengah hutan, menjerit sekeras mungkin. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang selama ini ia pijak sejak kecil. Namun tanpa sadar, langkahnya telah membawanya ke tempat yang jarang dijamah manusia, hutan bunian. Malam itu sunyi, hanya suara serangga dan angin yang meliuk di antara pepohonan besar. Saat Raina menunduk dan berdoa, tiba-tiba kabut turun menyelimuti sekelilingnya. Dari kabut itu terdengar suara lembut namun bergema. Cucu keturunanku, mengapa kau menangis di tanah yang seharusnya memberi kekuatan padamu? Raina mendongak. Di hadapannya berdiri wanita berwajah agung, mengenakan kain putih panjang, mata bersinar bagai bintang, dan di sekelilingnya tampak bayang-bayang lembut. Kaum bunian, makhluk halus dari dimensi tak kasat mata. Siapa Anda? Raina terbata. Aku leluhurmu, Ratu Suri Alam Bunian. Darahku mengalir di nadi keturunanmu. Namun kalian lupa akan asal-usul hingga hinaan manusia membuatmu kecil. Raina menangis, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Aku hanya ingin berhenti disakiti. Aku ingin kuat, agar tak ada lagi yang bisa merendahkanku. Senyum lembut menghiasi wajah sang ratu. Ia mendekati Raina, menyentuh keningnya dengan jemari dingin bagai kabut pagi. Kalau begitu, aku berikan padamu kekuatan. Tapi ingat, kekuatan ini bukan untuk membalas, melainkan menegakkan harga diri dan melindungi yang lemah. Kabut berputar, cahaya biru mengelilingi tubuh Raina. Dalam sekejap, matanya berubah berkilau keperakan. Ia merasakan getaran energi mengalir di seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Raina kembali ke desa. Semua orang terkejut, wajahnya tampak bersinar, matanya tajam, dan auranya memancarkan keagungan yang sulit dijelaskan. Di pasar, saat seorang pedagang menghina sayurannya busuk, Raina menatapnya tajam. Anehnya, daun-daun sayur itu tiba-tiba segar kembali, dan orang-orang berebut membeli. Sejak itu, keberuntungannya berubah drastis. Dagangan Raina selalu laku keras. Ia mulai bisa memperbaiki rumah, bahkan menolong orang-orang miskin di desa. Namun tak semua orang senang. Pasti dia pakai pesugihan. Dia bersahabat dengan jin.
Fitnah menyebar, sampai akhirnya Jeno yang dulu menghina datang meminta maaf dan mencoba mendekatinya kembali. "Aku salah, Raina. Aku baru sadar, kau luar biasa." Namun Raina hanya tersenyum tipis. "Aku tak marah, tapi aku tak lagi seperti dulu. Aku sudah tahu siapa diriku." Kekuatan yang ia dapat bukan tanpa ujian. Suatu malam, saat bulan purnama, Raina mendengar bisikan dari dunia bunian. "Cucuku, waktu manusia dan bunian berbeda. Jika kau terus gunakan kekuatan tanpa kendali, batasnya akan kabur. Kau bisa terjebak di antara dua alam." Hari demi hari, Raina mulai merasakan hal aneh. Bayangannya terkadang tak muncul di cermin, dan langkahnya kadang tak bersuara. Ia sadar dirinya mulai kehilangan keseimbangan antara dunia manusia dan bunian. Suatu malam, desa mereka diserang banjir bandang akibat tanah longsor. Raina berdiri di tepi sungai yang meluap, matanya menyala. Ia memanggil kekuatan leluhurnya, menahan air dengan gelombang energi dari telapak tangannya. Air yang hendak menenggelamkan desa berhenti di udara, berputar seperti tirai air raksasa. Semua orang menyaksikan keajaiban itu, tapi tubuh Raina mulai lemah. Darah keluar dari hidungnya dan wajahnya memucat. Di tengah kabut, sosok sang ratu bunian muncul. "Cukup anakku, kau telah membuktikan diri. Kini saatnya kau memilih, tinggal di dunia manusia dengan kehilangan kekuatanmu, atau hidup di dunia bunian dan meninggalkan segalanya." Raina menatap ibunya yang menangis memanggil namanya dari jauh. Dengan senyum tenang, ia berbisik, "Aku ingin tetap menjadi manusia agar bisa melindungi ibu dan desa ini." Cahaya biru memancar, kekuatannya lenyap perlahan, tapi air sungai berhenti meluap, menyelamatkan semua orang. 3 tahun berlalu, Raina kini hidup sederhana, membuka warung kecil, dan tetap membantu sesama. Namun, setiap malam bulan purnama, di balik gunung sering terlihat cahaya biru menari di langit, tanda bahwa para bunian masih menjaganya. Orang-orang desa yang dulu menghina, kini menghormatinya. Mereka menyebutnya Raina Sang Cucu Bunian, penjaga yang tak terlihat, saksi bahwa kesabaran dan ketulusan jauh lebih kuat dari segala hinaan. Dan dari kedalaman hutan, suara Sang Ratu Bunian kadang masih terdengar. "Selama kau berhati bersih, kekuatan itu takkan pernah padam."